Ini kita jadi mau di mana? Gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Ini? Kita mau di sini. Ya, kayaknya bagus tuh. Oke, kita di Udah. sini aja. Let's go. Udah. Terus kita ngapain? What? Perkenalan dulu. Alright. Nah, jadi perkenalkan, nama gua Lian Putra dari Universitas Sains Indonesia. And my name is Fatih Salsabila, and we are first semester student majoring in Communication Study Program at University Science of Indonesia. Terus, That's it. kok lu tiba-tiba ngomong bahasa Inggris sih? What are you talking about? Apa sih tiba-tiba banget pakai bahasa Inggris? I was just introducing myself just like Janganlah, what you did nggak bisa before. bahasa Inggris. And that's what we call cross-cultural communication. Jadi mau kemana kita? Kali ini kita mau beliin rewards buat calon-calon narsum kita, guys. Kita mau kayak beliin cookies gitu. Kayaknya kopen aja ya. Dia satu-satu gitu rasanya tuh. So right now we're gonna search for some people that we're going to interview about the language that they use on daily basis, or at least that they fluent in it. Kayak gitu ya. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan dulu, nama Ibu siapa? Oh, nama saya Eke. Nama saya Ibu Sunita Girish. Saya dari India. Saya udah di Indonesia sedikit lama. Pertama, bahasa apa yang biasa Ibu gunakan sehari-hari? Bahasa Indonesia sama daerah sih. Biasanya bahasa daerah saya yang di India namanya Malayalam. Untuk saat ini, kira-kira berapa bahasa yang sudah Ibu dalami? Bahasa Indonesia sama daerah sih. Tapi mungkin bahasa hati saya bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Indonesia dan saya juga bisa bahasa Hindi, itu bahasa nasional India. Terus menurut Ibu, kalau kita mau belajar bahasa lain, itu lingkungan berpengaruh atau enggak? Yes, pengaruh banget karena yang kita pakai sehari-hari itu kita bisa dapat dari lingkungan. Di situ sih aku rasa pengaruh banget. Sangat ya. Nah, dari Bengkulu ke sini, kira-kira ada perbedaan budaya atau bahasa yang pernah Ibu alami nggak? Karena Bengkulu itu kan Melayu ya, Iya. nggak terlalu. Saya pernah ke Spanyol ya. Nah di sana waktu aku lagi di antrian, kayaknya ada yang tanya saya sesuatu di bahasa Spanyol. Saya nggak bisa mengerti, terus saya usaha untuk kasih tahu dia saya nggak bisa bahasa Spanyol. Tapi mungkin waktu itu keluar dari mulut saya, dia rasa itu kurang sopan, dia kelihatan marah gitu. So yes, agak deg-degan waktu itu. Cara Ibu mengatasinya ada nggak sih gimana gitu? Dengan senyum banyak. Ini buat pertanyaan terakhir, Ibu. Ibu bisa perkenalin diri Ibu pakai bahasa Bengkulu nggak? Oh gitu. Halo, namaku Eke, aku dari Bengkulu Selatan. Umur, Umurku 53 tahun. tempat tinggal, Tempat tinggalku di Cikarang Baru. എൻ്റെ പേര് സുനീത ഗിരീഷാണ്. ഞാൻ വീട്ടമ്മയാണ്. ഉമൂർ എൻ്റെ വയസ്സ് 54 ഞാൻ വീട്ടമ്മയാണ്. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. Oke, segitu aja. Gitu Ya, aja. oke Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Dua orang lagi. Capek nggak sih kalau kita nyari orang lagi? Gimana kalau sisanya kita dari Roblox aja? Roblox? Emang bisa? Bisa dong. Kok bisa? Terus orangnya mana? Nah, kita tinggal cari orangnya. Let's go. Kita kenalan dulu nggak sih kenalan? Perkenalkan, nama saya Riri. Saya siswa kelas 3 SMA. Panggil aja Arnas. Bahasa apa yang biasanya kalian pakai dalam sehari-hari? Pertama, sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwasanya tempat asal saya berasal dari Jawa. Jadi percakapan sehari-hari saya menggunakan bahasa Jawa. Biasanya random sih, tergantung ngomong sama siapa. Kalau di kampus tuh formal bahasa nasional Indonesia, bukan nasional sih ya, bahasa negara pakai bahasa Indonesia. Berapa bahasa yang Anda kuasai saat ini? Untuk bahasa yang
dikuasai, saya menguasai 3 bahasa. Pertama dari bahasa keluarga saya yaitu Jawa, lalu kedua itu bahasa Filipin, dan ketiga bahasa Inggris. Kalau nggak salah Inggris gue bisa dikit-dikit, habis itu bahasa daerah gue bahasa Banjarmasin, habis itu bahasa Jawa apa ya bahasa Indonesia yang baku gitu. Terus bang, menurut lu kalau kita lagi belajar bahasa asing, bahasa lain, lingkungan itu mempengaruhi gak bang? Lingkungan ya yang pasti ngaruh sih lingkungan, soalnya kan sama orang yang kita temuin sehari-hari pastinya kan kita bakal ngaruh gitu. Kayak yang gue alamin, gue dulu gak biasa ngomong bahasa Indonesia, tapi gara di kampus ya, lingkungan kampus gue formal diwajibin bahasa Indonesia, akhirnya ya kebiasaan pakai bahasa Indonesia gitu. Menurut saya lingkungan tuh sangat mempengaruhi bahasa seseorang, cara kita bicara, pilihan kata, bahkan kalau lihat biasanya terbentuk dari orang-orang sekitar kita, termasuk keluarga. Semakin sering kita berinteraksi dalam suatu lingkungan, semakin besar juga pengaruhnya terhadap bahasa yang kita gunakan. Apakah kamu pernah mengalami kesalahpahaman budaya saat berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa, dan bagaimana cara kamu mengatasi itu? Ya, sebelumnya saya pernah mengalami kesalahpahaman budaya saat berbicara dengan orang yang menggunakan bahasa berbeda. Solusinya adalah, atau mengatasinya adalah, saya memilih untuk bertanya yang sopan, meminta klarifikasi mereka, dan saya juga belajar memperbaiki cara berbicara agar lebih jelas dan menghargai perbedaan. Pernah saat berkomunikasi dengan orang yang berasal dari budaya dan bahasa berbeda, saya pernah salah memahami maksud kalimatnya karena perbedaan cara penyampaian. Jadi yang saya lakukan adalah menanyakan ulang, meminta klarifikasi, dan berusaha memahami konteks budaya mereka. Itu gimana cara lu ngatasinnya? Gue coba ngomong pakai bahasa Indonesia aja sih biar orang pada ngerti. Walaupun miskomnya itu kadang ada juga orang yang bisa bahasa daerah nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Pernah gue nemuin tuh. Terus pernah gak sih lu ngajarin orang lain buat belajar bahasa daerah lu? Pernah. Pastinya. Coba terakhir deh, perkenalin diri lu gimana pakai tuh? bahasa daerah. Lu mau pakai bahasa apa? Bahasa Banjar. Perkenalkan, ngaran Ulun Arnus Juliansyah. Ulun ya sebagai mahasiswa biasanya Ulun kesehariannya kuliah. Habis itu sama kalau hobinya main musik gitu. Mengandang arapo aku po si Riri isang nasa ika baitang masih pako mahilik matuto ang agong kalangan. Oke, that's it ya? Iya. Ya, thank you ya Bang Riri. Berarti bahasa Banjar mirip-mirip lah sama bahasa Indonesia lah ya. Ya, cuman ada beberapa penyebutan yang agak berbeda tuh ya, kayak di bagian kalau kita bahasa Indonesia kan kebanyakan pakai aku, kamu, lu, gue. Kan biasanya gitu. Kalau di sini ada 4 macam juga. Ada ulun, pian, aku, ikam gitu. Udah sih gitu doang sih. Thank you ya bang ya, udah mau gua wawancara ya bang ya. Dah.